Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muslimin ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia Allah, marilah dengan segala kerendahan dan kesubuhan hati kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima, yang tidak pernah kita bisa menghitungnya la tuhsuha. Dan marilah kita wujudkan dengan satu upaya dan nyata rasa syukur kita dengan upaya meningkatkan iman dan takwa kita mencapai tingkatan haqqul tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Jamaah yang berbahagia Allah, umat Islam di negeri kita sekarang ini dari bagian masyarakat yang tidak bisa mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Dengan berbagai kemajuan dunia teknologi dan komunikasi, maka kita tidak bisa menyampaikan apa-apa yang beredar dalam dunia media sosial sekarang ini. Salah satu yang menjadi viral dalam dunia media sosial sekarang ini adalah berita yang mengatakan ancaman terjadinya tsunami besar di Pandeglang, ancaman ombak setinggi 57 meter yang bisa melanda Pandeglang di Jawa Barat karena terjadinya bertemunya lempeng dunia yang kemudian mengakibatkan gempa yang sangat tinggi dan kemudian memunculkan tsunami besar. Berita itu tersebar banyak media sosial, dan karena kemudian banyak antara manusia yang tidak paham atau gagal terhadap pengetahuan atau ilmu bencana, kemudian menimbulkan kepanikan sebagian masyarakat. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita umat Islam bagian terbesar ini harus mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan, salah satunya persoalan bencana. Alhamdulillah dan yang pernah dijelaskan tentang hasil penelitian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tersebut, memang itu adalah suatu ancaman, tetapi tidak perlu kemudian menimbulkan kepanikan. Pandeglang cukup jauh dari sini, karena kemudian mereka ada yang menanyakan bagaimana kemudian yang terjadi di Jogja atau Jawa Tengah. Seakan-akan Pandeglang sangat jauh dari sini. Ancaman yang kepatian dan dekat di lingkungan kita sesungguhnya ada. Inilah kadang-kadang ketidakpahaman tentang bencana atau ketidakpahaman tentang berbagai menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita bersama memahami fenomena alam ataupun hal-hal yang lain yang mungkin terjadi di lingkungan kita sendiri. Lingkungan Klaten sebagai sebuah daerah yang pernah mengalami bencana terdekat setidaknya 2006 yang lalu ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat di Jawa Tengah dan Jakarta, ataupun 2010 ketika terjadi erupsi Merapi yang sebagian masyarakat Kabupaten Klaten juga terkena dampaknya. Itu justru yang perlu kita pahami. Tetapi lebih dari itu kemudian kita perlu memahami konsep bencana dalam agama Islam. Tidak sedikit kemudian ketika masyarakat, persepsi masyarakat, termasuk persepsi masyarakat umat Islam dalam bencana kurang tepat, maka kadang-kadang menimbulkan bencana ganda. Kita bisa melihat ketika gempa 2006 yang lalu, begitu banyak masyarakat tertimpa bencana. Ketika kemudian muncul persepsi yang salah, maka bencana ganda diterima oleh sebagian masyarakat tersebut. Bagaimana tidak, sudah kehilangan harta benda, kehilangan nyawa saudaranya, masih ada satu persepsi itu karena kalian kemudian
ingkar pada Allah, maka Allah menurunkan azabnya. Apakah benar saudara-saudara kita yang tertimpa bencana tersebut adalah orang yang ingkar pada Allah? Kita ingat tsunami 2004 yang meluluhlantakkan negeri Serami Mekah Aceh, 200.000 lebih jiwa meninggal. Apakah mereka sekarang orang yang ingkar pada Allah? Ini asal pemahaman yang perlu kita luruskan, sehingga kemudian cara pandang ini tersebut akan berakibat respon pun akan menjadi keliru pula, sehingga akan menimbulkan bencana ganda. Bencana alam seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, oleh sebagian masyarakat masih dipahami sebagai hukuman atas perilaku manusia yang bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, seringkali kemudian korban jadi mendapatkan bencana ganda. Pada sisi yang lain, sebagai orang yang beriman kita harus yakin bahwasanya ada perilaku manusia memang yang salah terhadap alam atau firman alam tersebut. Oleh karena itu, agama yang mengajarkan bahwa manusia adalah khalifatul fil ardh dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bumi ini. Untuk itulah perlu pelurusan cara pandang masyarakat terhadap bencana sehingga tidak mampu merespon secara benar dan bermartabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita memahami definisi bencana. Pada tahun 2004 pemerintah melalui undang-undang, pada tahun 2007 pemerintah melalui undang-undang nomor 24 menjelaskan tentang bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh alam maupun faktor non alam, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis. Kalau kita lihat istilah bencana di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa hal. Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika." Apa saja nikmat yang kamu terima, asabaka min hasanatin, apa-apa yang menimpamu dalam hal kebaikan adalah dari Allah, dan apa saja hal-hal buruk saya yang menimpamu fa min nafsika, maka ada kesalahan pada dirimu sendiri. Ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang asobah yang sering kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi musibah harus kita pahami secara benar. Oleh karena kita bisa melihat bahwa musibah itu bersifat netral, dia bisa bersifat hasanah maupun bisa bersifat sayyi'ah. Kalau hasanah itu pasti dari Allah, karena Allah selalu tidak kebaikan dan umatnya. Kalau kemudian menimbulkan keburukan, ada pula manusia yang tidak benar dalam mensikapi kejadian alam tersebut. Seperti kita ketahui kalau kita lihat negeri Jepang yang mungkin gempa adalah makanan sehari-harinya, tetapi pernah terjadi tsunami di Jepang, kemudian korbannya bisa ditekan sedikit. Karena apa? Mereka masyarakat yang mempelajari betul fenomena alam, sehingga meskipun kita yakin beberapa beriman semua adalah takdir Allah, tetapi manusia berhak untuk ikhtiar. Kejadian 2010 erupsi Merapi, kita mengetahui karena ada kesalahan dalam jalur evakuasi, sehingga kemudian sekian ratus orang terpanggang di Sumberungga. Semuanya adalah takdir Allah, ya, tetapi manusia berat dan wajib ikhtiar untuk hal itu. Yang kedua adalah balak, cobaan untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa kejadian dan menyedihkan atau menyenangkan. Dalam Al-A'raf ayat 168 Allah berfirman, "Wa qata'nahum fil ardi umama," dan bagi mereka yang menjadi beberapa golongan, minhumus sholihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'ati la'udun.
Dan kami bagi mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang saleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa itu cobaan bisa baik bisa buruk, semuanya yang mestinya kita kembali pada kebenaran jalan Allah. Ketika musibah yang bersifat kurang baik kita terima, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kemudian cobaan yang berupa nikmat berlimpah, maka kita harus juga kembali pada Allah dengan rasa kesyukuran. Yang ketika kata fitnah yang berakarkan dari fatona yang artinya cobaan atau ujian, kadang-kadang menjadi sangat berbeda dengan kata fitnah dalam kosakata bahasa Indonesia. Dalam sebuah hadis diceritakan di Bukhari dari Jabir bin Abdillah, seorang lelaki datang membawa 2 unta yang baru saja diberinya minum saat malam sudah gelap. Lelaki itu kemudian ikut salat bersama Mu'az. Dalam salatnya Mu'az membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa dalam rakaat keduanya, sehingga lelaki itu meninggalkan Mu'az, mufarid dari jemaah tersebut. Maka sampailah berita itu kepada Mu'az. Kemudian Mu'az mengecam tindakan lelaki tersebut, dan lelaki tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bersabda kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, apakah kamu membuat fitnah?" Ini adalah salah satu kata yang kita memahami. Fitnah yang berakarkan di fatona bisa menyebabkan satu cobaan dalam hubungan muamalah. Dari hadis tersebut, kata fitnah lebih pada hubungan muamalah. Selain ketika kata tersebut, kita juga mendapat kata lain dalam Al-Quran maupun hadis seperti adab, fasad, halal, dan zina, takmir, tamzid, atau iqtar, yang kemudian semuanya menjelaskan terjadinya bencana adalah karena kemudian ada ulah manusia sendiri. Ketika dia menghadapi fenomena alam, ada kesalahan dalam dia menghadapi. Kita semuanya yakin kalau masjid yang tidak ini dibangun tanpa perlindungan yang tepat, maka kemudian mungkin guncangan angin pun bisa merobohkan gedung ini karena kesalahan manusia dalam perencanaan. Oleh karena menjadi penting bagi kita untuk memahami, kemudian memandang apa itu bencana, yang kemudian kita bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang berbahagia Allah dengan memaknai bencana secara benar, ada satu kalimat yang menjadi menarik. Bencana adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai bentuk peristiwa merupakan ujian dan cobaan atas iman dan perilaku yang telah dilakukan. Bencana adalah bukan bentuk kemarahan dan ketidakadilan Allah kepada manusia. Oleh karena dalam menyikapi bencana yang terjadi adalah suatu kenyataan dan harus disikapi dengan kesadaran utuh dari pihak-pihak yang terkait, apakah itu individu, warga masyarakat, tentu saja pemerintah. Rasulullah SAW dalam hadis tafaqun alaih, setiap orang adalah pemimpin kullukum ra'in dan akan diminta bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin dan dia akan diminta bertanggung jawab dia rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu kita bisa melihat siapa yang bertanggung jawab dan yang bencana. Setiap diri kita, keluarga kita yang menjadi pemimpin, bahkan pemerintah pun punya tanggung jawab. Oleh karena itu dalam menyikapi bencana, pemerintah didukung masyarakat, kita juga mengenal konsep ta'aruf dan ta'awun, pemenuhan hak bagi warga yang terdampak. Atas bagian dalam surat Al-Dariyah ayat 19 yang menjelaskan konsep sa'il dan makmum. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, oleh karena menjadi penting dengan memahami bencana ini, maka kemudian umat Islam yang menjadi bagian terbesar negeri ini mulai tindakan preventif, memahami terjadinya bencana, ilmu dari paham betul dan peran manusia sebagai khalifah Allah dan makhluk yang berakal. Dia harus bisa kemudian melakukan tindakan preventif sebelum terjadinya bencana.
kemudian tindakan praktis saat penanggulangan bencana. Ini menjadi penting. Kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika kemudian dia menampilkan mimpi dari sang raja. Kita semuanya mendengar kisah tersebut ketika ada 7 ekor sapi yang gemuk dan ada 7 ekor sapi yang kering. Dan Nabi Yusuf alaihissalam atas karunia Allah menampilkan mimpi tersebut. Tetapi yang menjadi penting adalah kemudian nasihat Nabi Yusuf alaihissalam kepada sang raja untuk melakukan mitigasi kesiapan akan terjadinya musim buruk setelah 7 tahun musim panen yang besar, yang kemudian melakukan saving sehingga kemudian ketika musim buruk terjadi masyarakat masih bisa menikmati hasil panen sebelumnya. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadikan sebuah peringatan bagi kita semuanya untuk senantiasa melakukan saving atas penghasilan yang kita terima. Dengan cara itu Nabi Yusuf mampu melakukan penilaian bahaya, peringatan, dan kesiapsiagaan yang sering disebut dengan preparedness. Dalam surat Maidah ayat 32, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Dalam kejadian bencana tanggap darurat, maka penyelamatan jiwa adalah sangat utama, sangat urgen dan sangat penting. Oleh karena itulah kemudian hal berikutnya pemulihan bencana adalah konsep berubah nasib. Sebagaimana kita kenal dalam surat Ar-Rahman, Inna la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Ketika kemudian manusia melakukan upaya perbaikan nasib adalah kewajiban manusia, sehingga setelah tertimpa musibah dan bencana dari wajib yang melakukan pemulihan secara bersama-sama adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Jamaah yang berbahagia rahmatullah. Oleh karena itulah di dalam memahami bencana ini menjadi penting pemenuhan hak korban bencana. Kita mengetahui surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam mengelola bencana maka kemudian tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Demikian pula kita memahami setiap manusia mempunyai tingkat yang berbeda, sehingga kemudian dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, dan adalah kamu taat kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakangnya mereka anak-anak yang lemah, duriyatan di'afan, yang mereka khawatir dalam kesehatan mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa pada Allah dan dalam mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kesadaran tentang anak cucu kita jangan sampai kemudian menimbulkan anak cucu kita menjadi duriyatan di'afan, anak yang lemah, adalah satu upaya untuk mengelola kerentanan. Masyarakat yang kita kenal ada anak-anak yang lemah ataupun orang-orang tua yang sakit. Itu adalah orang-orang yang tajam wajib kita tidak mengelola kerentanan tersebut apabila terjadi musibah. Demikian juga dalam suasana bencana, apabila terjadi keadaan darurat, maka kita wajib menolong saudara-saudara kita agar mempunyai hidup yang bermartabat. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, di dalam melaksanakan sistem penanggulangan bencana ini, Allah sudah menjelaskan dalam surat As-Saff ayat 4, Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di bangunan yang dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang kokoh. Kadang-kadang ayat ini dipahami hanya sebagai ayat yang perang, tetapi sesungguhnya dalam kehidupan jadi penting agar kemudian ketika melaksanakan sesuatu kita adalah sopan atau bunyan maksud kita tertata rapi, dan kemudian kita menjadikan satu sistem organisasi dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, oleh karena itulah ketika saat seperti sekarang ini, ketika masyarakat menjadi tenang, masyarakat menjadi tentram, maka perlu kita meningkatkan ketangguhan. Gunung Merapi yang terakhir setelah 2010, memang kita belum tahu persis kapan Gunung Merapi akan didapat erupsi lagi. Tetapi secara teori kita bisa melihat
6-10 tahun itu biasanya berapi menguatkan awan panasnya. Oleh karena itu meningkatkan ketangguhan adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Dengan catatan semacam ini kita menjadi ingat dan tahu persis apa yang kita lakukan saat terjadi bencana, saat sebelum bencana, ataupun ketika saat tidak terjadi bencana sekarang ini. Jangan sampai hanya karena kepanikan seperti adanya berita akan munculnya tsunami setinggi 57 meter panggilan, kemudian kita menjadi panik dan melalaikan banyak hal. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia Allah. Pada khutbah kedua ini sedikit menyambung apa yang disampaikan di khutbah pertama. Pada bulan April sebagaimana saya sampaikan di awal, tahun 2007 pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang penanggulangan bencana sebagai satu peringatan dan satu sikap payung hukum terhadap masyarakat dan pemerintah di dalam menanggulangi bencana. Oleh karena itulah kemudian pada setiap bulan April pemerintah bersama masyarakat menyelenggarakan tentang tema Hari Kesiapsiagaan Bencana atau yang sering disebut dengan HKB 2018 yang pada tahun ini kemudian mengambil tema Siap Selamat. Oleh karena menjadi penting bagi kita semuanya, umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini harus menjadi bagian terbesar dari upaya penyelamatan sendiri, sehingga kemudian perlu dipahami satu kesungguhan bahwa umat Islam adalah agen perubahan untuk kesejahteraan masyarakat, baik bencana yang dimungkinkan oleh fenomena alam maupun bencana yang dimungkinkan oleh hal-hal yang lain. Ini menjadi penting agar jangan sampai umat Islam yang mayoritas di negeri ini menjadi tertinggal. Oleh karena itulah kesiapan umat Islam akan menjadikan sesuatu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena pada HKB 2018 ini umat Islam jadi penting untuk senantiasa menyatakan kami umat Islam siap selamat dan siap menyelamatkan masyarakat. Ini adalah satu partisipasi yang mungkin agak aneh awalnya, tetapi kalau ini bisa kita tunjukkan kepada masyarakat, maka kemudian Islam yang rahmatan lil alamin bukan sesuatu yang omong kosong belaka, tapi bisa kita tunjukkan dalam banyak aspek, dalam keamanan masyarakat, dalam kesejahteraan masyarakat. Inilah maka kemudian ketika bahwasanya Rasulullah menjadi kita menerima kalimat akhlak dengan akhlak yang baik akan mampu menunjukkan rahmatan lil alamin. Sekali lagi dalam peringatan HKB 2018 dari penting kita bersama menjadi bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dalam keadaan apa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa